Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceang Chandra Kusuma. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan angkatan 20 dengan NIM C1N020002. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik kultur plankton Chaetoceros sp. Adapun pokok pembahasan pada materi ini antara lain: yang pertama, kultur plankton; yang kedua, prinsip dasar; yang ketiga, alasan atau tujuan dilakukannya kultur plankton; dan yang terakhir, teknik dari kultur plankton itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai kultur plankton. Apa itu kultur plankton? Kultur plankton merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan wadah dan air, yaitu pencucian dan sanitasi wadah, dan selanjutnya diikuti oleh kegiatan identifikasi, pemupukan dan inokulasi plankton di laboratorium yang bertujuan untuk memproduksi plankton melalui penerapan teknik domestikasi atau membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan, penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi. Setelah kita mengetahui apa itu kultur plankton, maka kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu prinsip dasar. Apa prinsip dasar dari kultur plankton? Prinsip dasar kultur plankton tidak hanya mampu menumbuhkan plankton sebagai pakan alami saja, tetapi juga kesuksesan penerapan teknologi dalam memproduksi pakan untuk kegiatan budaya. Selanjutnya, kita akan bahas mengapa kita melakukan kultur plankton. Kultur plankton dilakukan untuk: yang pertama, produksi, mendapatkan kelimpahan sel tertinggi dalam waktu singkat; yang kedua, kebutuhan, memenuhi kebutuhan pakan alami pada kegiatan budidaya. Setelah mengetahui pokok pembahasan sebelumnya, saatnya kita masuk ke pokok pembahasan inti yang sesuai dengan temanya, yaitu teknik kultur plankton. Bagaimana teknik dalam melakukan kultur plankton? Di sini ada beberapa poin dalam teknik kultur plankton, yaitu: yang pertama, persiapan alat dan bahan; yang kedua, persiapan air media; yang ketiga, persiapan pupuk; dan yang keempat, pemanenan. Dalam persiapan alat dan bahan, yang pertama yaitu menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk kultur fitoplankton; yang kedua, mencuci bersih semua peralatan yang akan digunakan untuk kultur fitoplankton dengan menggunakan larutan deterjen dan bilas dengan air tawar; yang ketiga, mengeringkan peralatan yang sudah dicuci sebelum digunakan. Berikut beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam teknik kultur plankton. Poin kedua yaitu persiapan air media atau media kultur. Yang pertama, menyiapkan air dengan salinitas 25 sampai dengan 27 ppt yang sudah diozon dan disaring dengan menggunakan filter bag. Yang kedua, memasukkan eta 2Na 3-5 ppm ke dalam media dan beri aerasi dengan kekuatan sedang selama kurang lebih 12 jam. Dan yang ketiga, memasukkan pupuk sesuai dosis yang tertera pada tabel. Pada poin ketiga, persiapan pupuk. Yang pertama, skelon dan pupuk pertanian direndam dalam air tawar selama 12-15 jam, kemudian disaring dan haluskan dengan saring mesh 300 atau dikocok atau seperti saat kocok pakan. Yang kedua, masing-masing jenis pupuk jangan dicampur saat perendaman. Yang ketiga, setelah penyaringan, skelon harus tetap dipisahkan dari campuran pupuk pertanian. Yang keempat,
Vitamin B12 dan vitamin H atau biotin dipersiapkan dengan cara melarutkan 100 mg dalam 1000 ml Aquades dan penggunaannya masing-masing 2-4 ppm dari larutan tersebut. Yang kelima, sodium silikat dilarutkan terlebih dahulu dengan air tawar dengan perbandingan 1:30 atau 1 ml silikat berbanding 30 ml air tawar. Setelah persiapan pupuk, kita akan bahas teknik pemupukan, yaitu lakukan penebaran atau pemberian pupuk secara berurutan, yaitu skelon, pupuk pertanian, vitamin, dan terakhir sodium silikat dengan durasi waktu masing-masing kurang lebih 5 menit. Lakukan sesuai urutan tersebut untuk menghindari terjadinya penggumpalan atau pengendapan pupuk yang ditebar. Nah, di sini ada beberapa metode kultur yang akan saya bahas juga, yaitu kultur intermediate 6000 liter dan kultur massal 40-50 ton. Baik, sedikit saya akan bacakan langkah-langkahnya. Yang pertama, kultur intermediate 6000 liter. Yang pertama, siapkan bak kultur dengan kapasitas 6000 liter yang telah dicuci dan dikeringkan. Lakukan penyiapan bak kultur sesuai dengan kebutuhan atau rencana kulturnya. Yang kedua, siapkan media kultur sesuai dengan prosedur. Persiapan air media atau media kultur. Yang ketiga, inokulasikan bibit Setoceros dari hasil kultur wadah 1000 liter yang berumur 2-3 hari sebanyak 10-20%. Inokulasikan dengan cara memindahkan seluruh air dari wadah kulturnya dengan menggunakan pompa DUP 0,5 HP. Dan yang keempat, lakukan kultur di wadah 6000 liter ini selama 2-3 hari hingga mencapai kepadatan Setoceros lebih dari 400.000 sel atau mililiter dan selanjutnya siap dijadikan sebagai bibit pada kultur massal. Yang kelima, pemindahan bibit ini dilakukan dengan menggunakan pompa submersible 1 HP. Metode yang kedua yaitu kultur massal 40-50 ton. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan bak kultur dengan kapasitas 60.000 liter yang telah dicuci dan dikeringkan. Dan yang kedua, siapkan media kultur sebanyak 40-50 ton sesuai dengan prosedur persiapan air media atau media kultur. Dan yang ketiga, inokulasikan Setoceros berumur 2-4 hari dengan standar kepadatan lebih besar dari 400.000 sel atau mililiter sebanyak 10-20% dari volume kultur yang diinginkan. Yang keempat, lakukan pengamatan atau pengecekan setiap 24 jam sekali untuk memantau pertumbuhan atau perkembangan kepadatan sel Setocerosnya. Yang kelima, lakukan pemanenan dengan transfer volumetrik bila kepadatan Setoceros telah mencapai lebih dari 500.000 sel per mililiter. Kondisi ini biasanya dapat dicapai dengan melalui masa kultur 2-3 hari. Dan yang keenam atau yang terakhir, pemanenan atau transfer ke bak pemeliharaan larva dilakukan dengan menggunakan pompa sentrifugal 2 HP. Tibalah di bagian akhir dalam poin teknik kultur plankton yaitu pemanenan. Tidak seperti Skeletonema, Setoceros harus dipanen dengan memindahkan seluruh volume air kulturnya. Hal ini dikarenakan Setoceros merupakan fitoplankton bersel tunggal atau single cell yang berbeda dengan Skeletonema. Belum ada teknik panen atau transfer yang lebih efektif dan efisien yang dapat dilakukan selain menggunakan pompa. Tidak direkomendasikan untuk melakukan penyaringan Setoceros dengan menggunakan plankton bag. Berdasarkan pengamatan secara laboratorium, kurang dari 40% saja yang dapat tersaring, selebihnya terbuang. Baik, itulah tadi penjelasan terkait teknik kultur plankton Setoceros sp. Saya, Ceang Chandra Kusuma. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.